Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Rahmilia Sari Samnufida MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Probabilitas, dan yang saya kasihi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Yulianti GT dengan NIM 63221011. Di sini saya bersama rekan saya Dinda Ayu Sulistiorini dengan NIM 63220122. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek statistika probabilitas sebagai pemenuhan nilai UTS dengan pokok pembahasan mengenai pendugaan parameter. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih pendugaan parameter itu? Jadi, pendugaan parameter adalah cara kita menduga atau memperkirakan nilai suatu karakteristik atau parameter dari suatu populasi melalui data yang kita ambil dari sampelnya. Jadi, kita hanya mengambil sampelnya untuk memperkirakan parameter tersebut. Selanjutnya ada dua macam parameter populasi. Ada dua macam cara untuk pendugaan parameter suatu populasi. Jadi yang pertama ada pendugaan titik dan yang kedua ada pendugaan interval. Tapi di sini kita hanya fokus untuk membahas mengenai pendugaan interval. Untuk pendugaan interval itu sendiri merupakan sebuah metode dalam statistika yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu parameter populasi dalam bentuk rentang atau interval. Jadi, nanti dari hasil perkiraan kita, hasil perkiraan parameter yang sudah kita dapat itu, bentuknya adalah interval atau rentang. Berbeda dengan pendugaan titik yang hanya memberikan suatu nilai sebagai perkiraan, pendugaan interval memberikan kita tingkat kepercayaan tertentu bahwa parameter populasi sebenarnya terletak di dalam rentang nilai tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa notasi yang akan kita pakai dalam penyelesaian soal. Di sini ada mu sama dengan nilai tengah atau rata-rata populasi, lalu ada sigma kuadrat sama dengan ragam populasi, lalu ada sigma yaitu simpangan baku populasi, ada X bar yaitu nilai tengah atau rata-rata sampel, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya di sini untuk pendugaan interval rata-rata itu sendiri ada beberapa rumus ya. Jadi yang pertama adalah untuk sampel kecil atau N lebih kecil dari 30. Jika mu dan sigma tidak diketahui, populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian kembali. Maka rumusnya adalah peluang atau probabilitas dari X bar dikurang T alfa per 2 dikali S per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar ditambah T alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 1 kurang alfa. Lalu T alfa per 2 sama dengan V sama dengan T alfa per 2 sama dengan N kurang 1. Jadi V di sini sama dengan N kurang 1 sama dengan derajat kebebasan. Selanjutnya rumus untuk interval rata-rata yang menggunakan sampel besar atau N-nya lebih besar dari 30. Jika mu dan sigma diketahui, populasi tak terbatas atau populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian maka rumusnya adalah peluang dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar ditambah Z akar per 2 dikali sigma per akar N sama dengan 1 kurang alfa. Selanjutnya, jika mu dan sigma diketahui, populasi terbatas
dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Maka rumusnya adalah probabilitas atau peluang dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N dikali N kurang N per akar N kurang 1 lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N dikali N kurang N dibagi akar N kurang 1 sama dengan 1 per alfa. Oke, selanjutnya, jika mu dan sigma tidak diketahui, populasi tak terbatas atau populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian kembali, maka rumusnya adalah peluang atau probabilitas dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali S per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 1 kurang alfa. S kuadrat sama dengan 1 per N sama dengan N dikali jumlah dari XI dikurang X bar dikuadratkan. S kuadrat sama dengan 1 per N sama dengan 1 dikali X1 kurang X bar kuadrat ditambah X2 kurang X bar kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan Xn kurang X bar kuadrat. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki contoh soal, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tabel distribusi normal Z yang akan kita pakai dalam penyelesaian soal nanti. Jadi di sini tabelnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama untuk bagian Z ke bawah, itu dia adalah nilai Z yang memiliki satu angka di belakang koma, cuman sampai satu angka di belakang koma. Jadi dari min 3,5 sampai 3,4, 3,3 dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk Z yang ke kanan itu merupakan nilai Z yang nilainya mengandung 2 angka di belakang koma. Jadi 0,01, 0,02, 0,03 dan seterusnya. Sedangkan nilai di tengah yang banyak itu, banyaknya nilai di tengah itu merupakan nilai peluang dari nilai-nilai Z yang ada. Nah, untuk cara membaca tabel Z-nya, di sini saya kasih contoh. Misalnya kita mau menentukan nilai peluang untuk Z sama dengan 1,52 ya. Jadi kita lihat Z ke bawah itu kita cari 1,5. Nah, setelah kita dapat 1,5, lalu kita tambahkan dengan yang Z ke kanan itu 0,02. Maka kita dapat titik potongnya terletak pada nilai 0,9357. Maka nilai peluang untuk Z sama dengan 1,52 adalah 0,9357. Kita masuk ke dalam contoh soal pendugaan interval rata-rata. Nomor 1, suatu sampel acak dari 36 mahasiswa tingkat akhir berturut-turut menghasilkan nilai tengah dan simpangan baku IPK sebesar 2,6 dan 0,5. Buatlah selang kepercayaan 95% dan 99% untuk nilai tengah IPK seluruh mahasiswa tingkat akhir. Nah, jadi di sini diketahui N atau banyaknya sampel adalah 36. Lalu untuk X bar atau rata-rata sampelnya 2,6 dan S atau simpangan baku sampelnya sama dengan 0,3. Nah, karena jumlah sampel atau N-nya ini lebih besar dari 30, maka S sama dengan sigma. Jadi simpangan baku populasi itu sama dengan simpangan baku sampel. Jadi S-nya sama dengan 0,3, sigmanya juga sama dengan 0,3. Selanjutnya kita kerjakan dulu untuk yang selang kepercayaan 95% ya.
Jadi di sini derajat kepercayaannya 1 minus alfa 100% sama dengan 95%. Jadi 1 minus alfa sama dengan 95% per 100, maka kita dapat alfanya sama dengan 0,05. Nah, alfa per 2-nya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Jadi alfa per 2 ini sama dengan Z. Nah, Z 0,025 sama dengan 1,96. Nah, 1,96 ini kita lihat dari tabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi cara membacanya. Maka kita dapat Z 0,025 itu sama dengan 1,96. Maka selang kepercayaan 95% untuk mu adalah, kita masukkan rumusnya, X bar dikurang Z alfa per 2, sigma per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar, tambah Z akar per 2, sigma per akar N. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angkanya tadi, X barnya 2,6, Z alfa per 2-nya 1,6, lalu sigmanya 0,3, dan N-nya tadi 36. Kita dapat hasil akhirnya itu 2,50 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 2,70. Nah, di sini maksudnya selang kepercayaan 95% untuk mu yang sudah kita perkirakan itu kita harapkan berada pada interval antara 2,50 sampai dengan 2,70. Selanjutnya kita masuk ke bagian B untuk selang kepercayaan 99%. Oke, untuk derajat kepercayaannya tadi 1 minus alfa 100% sama dengan 99%. Jadi 1 dikurang alfa sama dengan 99 per 100. Kita dapat alfanya sama dengan 0,01. Lalu alfa per 2 sama dengan 0,01 itu dibagi 2, kita dapat 0,005. Nah, menggunakan tabel Z, kita lihat Z 0,005 didapat nilai peluangnya sebesar 2,575. Nah, selanjutnya untuk selang kepercayaan 99% untuk mu adalah kita masukkan rumusnya seperti tadi dan angka-angkanya sehingga kita mendapatkan hasil 2,47 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 2,73, yang artinya untuk selang kepercayaan 99% untuk mu yang sudah kita perkirakan tadi itu kita harapkan berada pada interval antara 2,47 sampai dengan 2,73. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seberapa besar sampel yang harus diambil pada contoh 1 jika kita ingin percaya 95% bahwa nilai dugaan kita tidak menyimpang dari mu lebih dari 0,05. Jadi ini masih ada kaitannya dengan contoh pertama ya. Jadi diketahui di sini error, itu error karena tadi kita ingin percaya bahwa nilai dugaan kita tidak menyimpang kan, berarti errornya itu 0,05, sigmanya sama dengan S sama dengan 0,3, lalu derajat kepercayaannya 1 minus alfa 100% sama dengan 95%, sehingga kita dapat alfa per 2-nya itu 0,025, lalu Z 0,025 itu sama dengan 1,96 ya. Jadi kita dapat Z alfa per 2-nya itu 1,96. Lalu kita masuk ke rumusnya di sini, N sama dengan Z alfa per 2 dikali sigma per errornya dikuadratkan. Kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. Z alfa per 2-nya itu tadi sama dengan 1,96. Jadi 1,96 dikali sigmanya 0,3 per errornya 0,05 lalu dikuadratkan. Jadi kita percaya 95% bahwa suatu sampel acak berukuran 139. Nah, tadi kita kan udah dapat 138,3. Nah, itu kita bulatkan ke atas, jadinya 139. Kita percaya bahwa suatu sampel acak berukuran 139 akan
menghasilkan nilai dugaan atau X bar yang selisihnya dari mu tidak melebihi 0,05. Jadi nih ya, kalau kita mau percaya 95% dia tidak menyimpang, berarti sampel yang harus kita ambil itu tidak boleh lebih dari 139 gitu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke contoh soal nomor 3, di sini ada tabel distribusi T yang nanti akan digunakan pada soal nomor 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk DF ke bawah ini 1, 2, 3, 4 seterusnya merupakan derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini dari N kurang 1. Kalau misalnya N-nya 10, berarti derajat kebebasannya 10 dikurang 1, 9 gitu. Kalau PR ini yang ke ini merupakan alfanya. Nilai tengah ini adalah nilai-nilai peluang dari nilai T yang di samping ini. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Di sini ada 7 kali masing-masing berisi asam sulfat banyak 9,8, 9,4, 9,8, 10,0 dan seterusnya ya. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi nilai tengah semua kaleng jika isi kaleng-kaleng tersebut menyebar normal. Jadi di sini diketahui N-nya atau jumlah datanya itu adalah 7. X bar sama dengan, di sini dia belum dikasih X barnya berapa. Jadi kita cari X barnya 9,8 tambah 10,2 dan seterusnya 7. Jadi itu didapat dari jumlahnya data per banyaknya data. 70 per 7 dapatlah 10 X barnya. Lalu untuk S kuadrat ini adalah ragam sampelnya. Ragam sampelnya ini sama dengan N atau banyaknya data itu dikali 9,8 kuadrat ditambah 10,2 kuadrat dan seterusnya. Lalu kita kurang 9,8 tambah 10,2 dan seterusnya dikuadratkan, lalu per 7 dikali 6. Maka kita dapat di sini S-nya itu 0,283. Lalu untuk derajat kepercayaannya 1 minus alfa 100% sama dengan 95%. 1 minus alfanya sama dengan 95 per 100. Kita dapat alfanya 0,05. Alfa per 2 atau Z-nya sama dengan 0,025. Nah, untuk V di sini sama dengan N kurang 1. Nah, N-nya itu kan 7 tuh. Jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah derajat bebasnya. Nah, di sini saya akan jelasin nih gimana cara ngelihat tabel T-nya, tabel distribusi T-nya. Di sini T 0,025 dan derajat kebebasannya adalah 6. Berarti di sini kita lihat 6 di sini kan 6 lalu ditambah dengan 0,025. 6 0,025 di sini, maka kita dapat titik tengahnya itu adalah 2,447. Di sini 2,446 ya. Jadi kita cari yang mendekati aja ke 2,447. Jadi hasilnya seperti itu, 2,247. 2,447 maksudnya. 2,447. Selanjutnya untuk selang kepercayaan 95% untuk mu adalah, kita masukkan rumusnya, X bar dikurang T alfa per 2 S per akar N lebih kecil mu lebih kecil X bar ditambah T alfa per 2 S per akar N. Kita masukin aja angka-angkanya, jadi 10 per T alfa per 2-nya tadi itu 2,447. Jadi dikurang 2,447. Lalu S-nya 0,283 per akar 7 lebih kecil
lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 10, ditambah 2,447, 0,283 per akar 7. Kita dapatlah hasil akhirnya 9,74 lebih kecil mu, lebih kecil 10,26. Jadi untuk selang kepercayaan 95% untuk mu adalah 9,74 lebih kecil mu, lebih kecil 10,26, yang artinya mu yang kita perkirakan itu kita harapkan berada pada interval 9,74 sampai dengan 10,26. Oke, sampai di situ saja pembahasan mengenai contoh soal pendugaan parameter rata-rata. Selanjutnya untuk pendugaan interval proporsi akan disampaikan oleh rekan saya Dinda Ayu Sulistyorini. Baik, saya Dinda Ayu Sulistyorini di sini akan melanjutkan pembahasan yang tadi dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya pendugaan interval proporsi. Selang kepercayaan bagi P untuk sampel berukuran besar. Berarti lebih besar atau sama dengan 30 ya untuk ukuran sampelnya. Jika P topi adalah proporsi atau peluang keberhasilan dalam suatu sampel acak berukuran N dan Q topi sama dengan 1 min Q topi, maka selang kepercayaan 1 min alfa 100% bagi parameter binomial P diberikan oleh sebagai berikut. P topi min Z alfa per 2 akar P topi Q topi per N lebih kecil P lebih kecil P topi plus Z alfa min per 2 akar P topi Q topi per N. Diingat kembali P topi ini adalah untuk proporsi untuk sampel, dan P ini adalah proporsi atau peluang untuk populasinya atau keseluruhannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dari suatu sampel acak berukuran 500 orang yang makan siang di sebuah restoran selama beberapa hari di hari Jumat, diperoleh informasi bahwa X sama dengan 160 orang menyukai makanan laut sebagai menu makan siangnya. Maka tentukan selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya orang yang menyukai makanan laut untuk makan siangnya pada hari Jumat di restoran ini. Diketahui N sama dengan 500, X sama dengan 160. P topi atau peluang sampelnya adalah 160 per 500 sama dengan 0,32. Q topi sama dengan 1 min 0,32 sama dengan 0,68. 1 min alfa 100% sama dengan 95%, 1 min alfa sama dengan 95 per 100, alfa sama dengan 100 per 100 dikurang 95 per 100 sama dengan 5 per 100 sama dengan 0,05. Alfa per 2 sama dengan 0,025. Alfa per 2 kita peroleh 0,025. Maka Z 0,025 sama dengan 1,96. Selang kepercayaan 95% adalah untuk P adalah sebagai berikut. Dimasukkan saja ke rumus, yaitu 0,32 min 1,96 akar 0,32 dikali 0,68 per 500 kurang dari P kurang dari 0,32 plus 1,96 akar 0,32 dikali 0,68 per 500, maka 0,28 kurang dari P kurang dari 0,36. Berapa besar ukuran sampel yang diperlukan dalam contoh 1 jika kita ingin percaya sekurang-kurangnya 95% bahwa beda antara nilai dugaan untuk P yang dihasilkan dengan nilai P yang sebenarnya tidak lebih dari 0,02. Nah, kita ketahui E-nya itu 0,02.
Maka 1 min alfa 100% sama dengan 95%. 1 min alfa sama dengan 95 per 100. Alfa sama dengan 100 per 100 dikurang 95 per 100 sama dengan 5 per 100 sama dengan 0,05. Alfa per 2 kita peroleh 0,025. Z-nya kita peroleh 0,025. Dari tabel Z adalah 1,96. Maka kita masukkan saja ke rumus, yaitu rumusnya adalah N sama dengan Z alfa per 2 akar 2 per 4E akar 2. Maka 1,96 akar 2 per 4 dikali 0,02 akar 2 sama dengan 2,401. Jadi besar sampel yang diperlukan adalah 3. Selanjutnya, selang kepercayaan P1 dikurang P2 untuk sampel berukuran besar. Jika P topi 1 dan P topi 2 masing-masing adalah proporsi atau peluang keberhasilan dalam suatu sampel acak berukuran N1 dan N2 serta Q1 sebagai berikut dan Q2 sebagai berikut, maka selang kepercayaan 1 min alfa 100% untuk selisih antara dua parameter binomial P1 dikurang P2 diberikan oleh sebagai berikut. Di sini kita juga menggunakan tabel distribusi Z, distribusi normal. Selanjutnya, suatu pengumpulan pendapat umum dilakukan terhadap penduduk kota A dan penduduk di sekitar kota A untuk menyelidiki kemungkinan diajukannya rencana pembangunan suatu kompleks gedung serbaguna. Jika 2.400 di antara 5.000 penduduk kota A dan 1.200 di antara 2.000 penduduk di sekitar kota A yang diwawancarai menyetujui rencana tersebut, maka buatlah selang kepercayaan 90% untuk selisih proporsi sebenarnya yang menyetujui rencana tersebut. Diketahui X1 sama dengan 2400, X2 sama dengan 1200, N1 sama dengan 5000, N2 sama dengan 2000. 1 min alfa 100% sama dengan 90%, 1 min alfa sama dengan 90 per 100, alfa sama dengan 100 per 100 dikurang 90 per 100 sama dengan 10 per 100, yaitu 0,1. Kita peroleh alfa per 2 sama dengan 0,05. P1 topi sama dengan X1 per N1 sama dengan 2400 per 5000 sama dengan 0,48. P2 topi sama dengan X2 per N2 sama dengan 1200 per 2000 sama dengan 0,6. Q1 topi sama dengan 1 dikurang 0,48 sama dengan 0,52. Q2 topi sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Maka Z 0,05 adalah 1,645. Ini kita lihat dari tabel distribusi Z. Maka selang kepercayaan 90% untuk P1 kurang P2 adalah sebagai berikut, dimasukkan ke rumus, yaitu 0,48 dikurang 0,6 dikurang 1,645 akar 0,48 dikali 0,52 per 5000 ditambah 0,6 dikali 0,4 per 2000 kurang dari P2 kurang dari P2 kurang dari P1 kurang dari P1 min P2 kurang dari 0,48 dikurang 0,6 dikurang 1,645 akar 046 dikali 0,52 per 5000 ditambah 0,6 dikali 0,4 per 2000. Maka min 0,141 kurang dari P1 min P2 kurang dari min 0,098.
Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.